Suara bisa direkam ya? Baik. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Polda Metro Jaya dalam hal melakukan pengungkapan terkait dengan adanya tindak pidana narkoba. Kali ini tadi sudah disampaikan oleh tersangka, yaitu Saudara R, atas penangkapannya oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 10 Januari yang lalu. Pada progresnya terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan dan pemberian keterangannya menyampaikan adanya relapse. Relapse itu bahasa konotasinya Indonesianya itu adalah kambuh, ya, kambuh. Maka dalam hal itu kami mendasari keterangan tersebut dari penyidik untuk meminta TAT atau Tim Assessment Terpadu dari BNP, yang kemudian untuk dilakukannya rehab. Dalam hal ini juga didasari pada keterangan-keterangan yang diterima oleh penyidik sejak September tahun lalu 2022, R ini mulai kembali merasakan suatu relapse, ya, atau kambuh, rasa keinginan yang tinggi kembali. Sedangkan kita ketahui R ini merupakan residivis pada tahun sekira 2002 dan 2010 melakukan tindak pidana yang sama, ya, dalam hal ini adalah memiliki dan menggunakan narkoba. Maka dari itu penyidik dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan rehab mendasari pada tim asesmen terpadu, namun mendasari pada residivisnya proses tetap dilakukan secara proses hukum. Dari aspek peraturan perundang-undangan secara residivis ini tetap diproses. Sedangkan dalam aspek pengguna secara misi kemanusiaannya adalah memberikan haknya untuk melakukan atau menerima layanan medis melalui rehab yang akan tentunya dilakukan oleh milik pemerintah, dalam hal ini di Jalan Bogor Sukabumi atau di Lido. Jadi itu perkembangannya rekan-rekan. Maka kami juga menghimbau kepada seluruh keluarga di rumah, jangan sekali-kali mencoba narkoba, dan kemudian apabila ada pihak keluarganya segera berikan layanan dan informasikan kepada kami, ya, karena ini merupakan tanggung jawab dari seluruh elemen termasuk khususnya di lingkungan keluarga. Itu saja rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Cukup ya? Ada? Ya? Betul. Status saudara R ini tersangka, ya, tersangka. Tadi saya sampaikan. Kalau proses lanjut berarti tersangka karena mendasari pada residivisnya, namun misi kemanusiaannya, haknya adalah mendapatkan rehab. Ini berdasarkan dari TAT atau Tim Asesmen Terpadu yang ada di BNP. Pak, bisa diulang kembali, dipertegas kembali barang buktinya apa saja ya Pak? Barang bukti mungkin yang lalu ya, tapi saya ulangi kembali ya. Barang bukti yang ada padanya, yang pertama 3 pak kertas pepir, ya. Kemudian ada kotak plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis pertama ganja, ya, dengan berat 0,51 gram. Ya. Kemudian ada botol dan tutup di dalamnya berisi 3 pipet kaca. Dan kemudian pada dompet kecil yang miliknya itu didapati ada pot plastik yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat net 0,33 gram. Dan juga didapati dalam dompet tersebut 1 plastik klip yang berisi narkotika ganja dengan berat 0,39 gram.
Selanjutnya masih dalam dompet kecil itu ada satu plastik klip yang berisi 2 butir tablet ekstasi dengan berat 0,35 gram. Dan masih ada lagi yaitu satu plastik klip berisi kertas papir dan sedotan plastik yang masih terdapat unsur narkoba jenis sabu. Ini yang ada pada dompet. Dan kantong hitam juga ada 2 sedotan dan kemudian korek api serta 8 plastik klip dan alat penghancur ganja serta handphone milik saudara R, tersangka R. Ya. Tanya, dengan adanya ini kan apakah R termasuk sebagai pengedar atau bandar kan? Sejauh ini dari hasil proses penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba ini adalah menggunakan dengan adanya juga penyampaian sekira September 2022 sudah mulai aktif di mana frekuensi atau volumenya itu dalam seminggu menggunakan 4 kali. Ya, baik itu kalau dari hasil lab pada saat awal itu melalui test kit dan kita dalami kembali dengan lab di Dokkes Polda Metro Jaya, ya, ini hasil analisanya, ya, ini kandungan zat edik yang terdapat dalam urin itu ada menggunakan jenis ganja dan sabu. Kabit, tadi kan dijelaskan bahwa yang bersangkutan ini relapse atau kamu tadi itu September 2022 setelah lama bebas. Nah, untuk supply dari barang buktinya ini sendiri, apakah memang relasi yang lama gitu? Yang dia dulu pernah di penjara dapat dari orang-orang lingkaran itu berarti apa lingkaran baru? Untuk relasi lingkaran baru dan lama sudah disampaikan dalam proses penyidikan ini, ya. Ini masih kita lakukan karena baru keterangan dari saudara tersangka R, maka kita akan masih melakukan pengembangan, ya, dalam hal ini. Apakah ini merupakan jaringan lama tersangka R ataukah jaringan baru? Tentu ini proses tadi masih jalan. Namun yakin, ya, penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba setelah melakukan serangkaian proses dari penyelidikan sampai penyidikan ini profesional dan juga proporsional. Ya. Pak, saya mau bertanya, ini kan dari 3 kali yang pengguna, artinya ini udah ikan TSK. Yang saya pertanyakan, direhabkan, masyarakat itu masih simpang siur artinya. Rehab itu gratis atau membayar? Terima kasih banyak. Ya, untuk rehab kita menjalani atas rekomendasi dari tim asesmen terpadu, ya. Tentu ada 2 hal yang bisa dilakukan, baik itu secara gratis yang memang menjadi kewajiban dari pemerintah, ada juga yang memang secara swasta itu dilakukan karena atas kemandirian atau kesadaran daripada keluarga. Namun dalam hal ini tadi saya sampaikan untuk rehabnya adalah di tempat milik pemerintah. Artinya bisa dikatakan ini adalah gratis. Artinya kalau pemerintah gratis ya Pak? Ya. Jadi kami juga menghimbau bagi keluarga-keluarga yang lain tadi selain memberitahu juga segera juga melakukan layanan itu secara mandiri sehingga memutus mata rantai daripada perkembangan dan peredaran pengguna narkoba. Ya. Soal kondisi R sendiri pada saat ditangkap apakah teler atau dalam posisi sadar? Posisinya kita tidak bisa melihat secara fisik, namun walaupun secara kasat mata terlihat, namun penyidik pada hal pertama kali didapati yaitu tadi melakukan tes kit. Kita mendasari pada alat bukti yang memang bisa digunakan dengan secara forensik atau ilmiah. Jadi tes kitnya itu positif pada saat didapati. Yang kedua kemudian didalami melalui bidang Dokkes Polda Metro Jaya dan kemudian didapat hal yang sama setelah dilakukan analisa terkandung zat edik atau ediktif yaitu amfetamin dan metafetamin. Gitu. Artinya sadar dan bisa komunikasi dengan baik ya? Ya sadar ya, pada saat itu sadar. Satu lagi di bawah rehab kapan dan? Di bawah rehab kapan? Untuk rehab nanti penyidik akan menyampaikan ya kapan. Yang jelas proses penegakan hukum mendasari pada residivisnya tetap dilakukan proses penegakan hukum. Tadi kami sampaikan, yakin dulu bahwasanya penyidik
akan melakukan secara prosedural, proporsional, dan profesional untuk melakukan penanganan ini. Baik. Cukup? Baik. Terima kasih ya. Apa? Oh, perlu barang bukti. Saya ke depan ya. Jadi yang didapati oh 5 saya maksudnya udah 4 jari. Rekan-rekan, ini adalah barang bukti yang didapat oleh penyidik ya. Ini masih nih. Oke. Jadi rekan-rekan, ini adalah barang bukti yang didapat ada padanya dan juga pada saat proses penangkapan di tempat tersangka didapat. Ini jenis apa saja? Sini Pak, saya kamera Pak. Ini ganja dan itu apa lagi? Ekstasi. Oke, ini ada 2 jenis ya, ekstasi dan jenis ganja. Ya. Pak, bawa Pak. Bawa Pak. Bawa sudah. Belum. Sini Pak. Atas. Tahan dulu Pak. Pak, sini Pak. Pak, oke, kita kasih oke tengah dulu ya. Sebelah kanan, apa kiri? Pak, bawah. Oke. Sudah. Oke. Tengah, bawah, silakan. Tahan Pak. Tahan Pak. Atas lagi. Oke, terima kasih. Oke. Bungkus. Terima kasih ya, rekan-rekan. Oke. Sekarang terima kasih ya rekan-rekan ya. Selamat weekend.